Selamat datang untuk beribadah pada kita semuanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau membawakan pujian untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Ku datang padamu membawa pujianku. Haleluya Yesus. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu yang sanggup menjaga hatiku. Oh, mendekat padamu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita mau sungguh-sungguh masuk dalam ibadah sore hari ini. Katakan, ku datang padamu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Amin. Haleluya Yesus. Mendekat
kami Bapa kepadamu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan di dalam hidup kami ini. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang telah menyelamatkan hidup kami ini Bapa. Sehingga kami memiliki kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Untuk beribadah, untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena kami selalu Engkau lindungi, kami selalu Engkau jagai Tuhan, bahkan Engkau merawat kami Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini. Biarlah ibadah kami sore hari ini Bapa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati kami semua. Biar Engkau yang menguasai ruangan ini Tuhan. Agar pujian penyembahan yang kami bawakan, bahkan firman-Mu Tuhan, turun Bapa atas kami semuanya. Kami semuanya diubahkan. Kami semuanya menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur berterima kasih padamu. Biarlah Engkau yang melawat kami semua Bapa sore hari ini. Baik kami yang di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Lawatan Tuhan atas mereka juga. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan membuka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Kita boleh bersyukur kita ada di tempat ini. Kita memiliki sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Oh, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Kita pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dengan semangat Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Ada sukacita ketika kita ada di rumah Tuhan. Kita semuanya boleh bergirang-girang. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta. Di atas pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta. Di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya berlari dengan dahsyat-Nya dan kuasa.
kita. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dan pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup memperbaiki segala kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup memperbaiki ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita percaya satu-satunya yang kita andalkan untuk membungkam kekuatan lawan adalah Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu merawat kita, Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita katakan Engkau Tuhan yang setia. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Benar Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap. Aduh, katakan Engkau Tuhan yang setia. Percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku kami mau membuka hati kami, menyatakan bahwa hanya Engkaulah andalan kami dalam hidup ini. Apapun yang terjadi saat ini di dunia ini Tuhan, Engkau tahu Bapa.
kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau memulihkan kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya pada setiap firman-Mu. Kami percaya pada setiap janji-Mu. Engkau akan menepatinya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan kasih dan kemurahan Tuhan, kita akan dapat menikmati firman Tuhan sore hari ini. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur, penyembahan, hormat kami kepadamu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya, Engkaulah sumber kehidupan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia, kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu mengampuni dosa kesalahan keduluan kami dengan darah-Mu. Layakkan terus kami Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami memberikan hati kami, memberikan seluruh kehidupan kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bagaikan benih itu tertanam di dalam kehidupan kami. Sebentar dia akan bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tim pemuji, tim musik yang sudah melayani hari ini, hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati mereka. Saatnya kami akan mendengar, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa ada di dalam rumah Tuhan hari ini, di mana kita boleh memakai hari yang Tuhan adakan. Kita boleh bersekutu, ya, kita boleh berhimpun, ya, beribadah kepada Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 18 Februari 2024, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan adalah sumber kehidupan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10. Dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 36 ayat yang ke-10. 2, 3. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Amin. Silakan duduk. Kita bersama-sama ya mendengar firman Tuhan. Kata-Mu ini menunjuk kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber hayat. Kalau terjemahan lama itu pakai pancaran hidup ya. Tuhan itu ya, Dia adalah sumber kehidupan ya. Kata sumber itu ya, segala ya yang keluar ya, ada yang keluar ya, bentuk cairan atau tempat yang mengeluarkan air atau zat ya, sumber atau asal mulanya yang pertama-tama ya. Jadi Tuhan yang mulanya pertama memberikan kehidupan ya.
baik kepada manusia maupun kepada binatang, ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 itu, saudara-saudaraku. Jadi kita diingatkan hari ini bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada orang yang kehidupannya diputus oleh kematian? Kalau Tuhan menjadi sumber kehidupan, kenapa ya manusia ya kehidupannya diputus oleh kematian? Ya, ada saudara-saudara kita yang mendahului kita, istimewa waktu musim pandemi, banyak juga hamba-hamba Tuhan kehidupannya diputus di dunia ini, saudara-saudaraku, lewat kematian. Kita tahu bahwa itu karena akibat dosa, ya, sehingga ada kematian secara jasmani ini. Sebab itu semua orang satu waktu akan meninggal, mati, seperti orang baris nonton bioskop itu. Tinggal urutannya, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah itulah saudara-saudara, kehidupan manusia dibatasi, ya, dibatasi, saudara-saudara. Saya pernah katakan bahwa ya Adam ya umurnya 930-an ya. Ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian itu, Kejadian pasal yang ke-5, ya, di sana bahwa Adam itu hidup ya, setelah diusir dari Taman Eden karena tidak taat, ya, karena dosanya. Lalu setelah itu dia hidup, dikatakan mencapai umur 930 tahun. Tapi ada setelah itu Metusala, keturunan Adam yang cukup panjang umurnya, ya, lanjut. Yes. Alkitab terjemahan pakai suntuknya, ya, bahwa dia sampai mencapai 969. Tapi kemudian berjalannya waktu makin menurun, ya. Musa 120. Lalu dalam Mazmur, ya, pemazmur ingatkan manusia hidup 70-80 tahun, saudara-saudara. Hanya bisa ya dihitung saja kalau ada yang berumur sampai 100 tahun, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, tetapi kita melihat juga bukan saja manusia diputus kehidupannya lewat kematian, berbagai-bagai macam, ya, mulai sekarang saudara-saudara dikatakan rumah sakit jiwa terbuka. Banyak yang sakit jiwa, saudara-saudara, karena nggak tercapai impiannya mau jadi dewan perwakilan rakyat. Ada yang udah stres-stres, saudara-saudaraku, ya. Baru di satu daerah aja udah bisa menampung puluhan orang, belum kita banyak, ya, kota, kabupaten. Saudara-saudara, nanti kita akan lihat ke depannya, saudara-saudara. Ini baru permulaan. Nggak ada yang juga ini ya, stres, saudara-saudara jemaat Kampung Tengah, nggak ada yang mengajukan, ya. Nah, Bapak Ibu, karena tidak siap, ya, saudara-saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan juga bahwa bukan saja diputus lewat kematian, ya, secara jasmani itu sebenarnya
sebagai jembatan saja memasuki kehidupan yang sebenarnya. Tetapi saudara, akibat dosa juga rupanya bukan saja diputus oleh kematian, akibatnya semua saudara-saudara manusia, tapi juga dikatakan dosa itu membuat orang tetap selama-lamanya di dalam kebinasaan, penghukuman. Tetapi kita bersyukur, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Kata hidup ini dalam bahasa Yunaninya ada beberapa kata, salah satunya bios, ya, kehidupan lahiria ini. Makanya dari kata itulah ada ilmu tentang kehidupan ini, tentang biologi, ya kan gitu. Satu lagi adalah zoe. Zoe itu adalah kehidupan kekal, saudara-saudara. Ya. Tuhan menjanjikan kepada kita, kalau kita percaya kepada Dia, mengingatkan juga kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita, baik untuk yang jasmani ini maupun yang rohani. Kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu Yesus waktu datang ke dalam dunia, Dia katakan, akulah gembala yang baik. Ya, Yohanes pasal 10, ya, siapa yang percaya mengikut Dia, Tuhan akan memberikan, ya, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini adalah berbicara tentang si iblis, ya. Yang kedua, aku datang, ini berbicara tentang Yesus, Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan itu saja, satu waktu Dia menawarkan, lalu Dia berkata, akulah air kehidupan itu. Jadi orang yang haus tidak akan dahaga lagi, ya, selama-lamanya, ya, karena air yang diberikan oleh Yesus adalah air yang akan menjadi mata air yang mengalir terus sehingga ada kehidupan. Di dalam perjanjian lama, ya, Yeskiel melihat ada bait Allah, lalu ada air yang mengalir dari bait Allah itu. Di mana air itu mengalir dari setelapak kaki, ya, pinggang, dada, sampai tidak orang bisa berenang, air itu mengalir. Di situ ada kehidupan. Nanti kita akan melihat Yeskiel pasal 47. Ya, ada kehidupan di situ. Ikan-ikan, dikatakan juga pohon-pohon yang di tepi aliran, karena sumber air itu dia akan, ya, daunnya segar. Musim tidak mempengaruhinya, dia tetap daunnya hijau, bahkan dia berbuah-buah. Itu di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, ketika itu dikatakan bahwa ada air dari sumur Yakub, ya, di mana perempuan Samaria menawarkan kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Benar kan? Kita baru saja minum air, ya. Entahlah sekarang banyak
macam air yang dikeluarkan ya. Ada iklan yang sedikit manis-manis ya kan gitu. Ada aqua, banyak lah. Ada lain-lain saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi kita minum, kita haus lagi saudara-saudaraku. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Terjadi dialog ya, Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan itu berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suami dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Luar biasa. Yesus katakan, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yesus mengetahui, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ada perkembangan pengenalan daripada perempuan ini. Sekarang dia mengenal Yesus sebagai nabi. Karena apa? Ayat 19, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Karena dia tahu keberadaan hidupnya, padahal dia baru berjumpa di sumur Yakub itu. Tapi dia katakan, aku tidak punya suami. Yesus katakan, benar, karena kamu sekarang ini ya yang kamu bersama dengan kamu mempunyai 5 suami, saudara, luar biasa. Ya, jadi bingung yang mana suaminya, karena ada 5. Lalu ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi kiblatnya ke Yerusalem. Tapi satu waktu Tuhan katakan, engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu lagi kiblat, saudara-saudara, arah ke Yerusalem. Ayat 20 dia, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang juga tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, semakin berkembang pengenalannya. Tadi dikatakan Yesus nabi, karena dia mengetahui tentang kehidupan. Sekarang dia berkata, aku tahu bahwa engkau Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepada, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Seterusnya saudara-saudaraku yang kekasih, lalu perempuan ini dia bersaksi, dia pulang ke kampung, dikatakan aku berjumpa dengan Kristus, lalu mengajak orang-orang menemui Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, ada satu pelajaran di sini. Kenapa perempuan ini dia mempunyai banyak suami? Tentu dia merasa tidak puas ya kehidupannya. Suaminya 1 kurang ya, 5 juga masih kurang, saudara-saudara. Sebab itu Yesus katakan, engkau akan tetap haus dalam kehidupan ini. Ya, istimewa kalau minum air dari sumbernya dari Yakub. Tapi kalau engkau minum, percaya kepada aku memberikan air kehidupan yang akan mengalir. Nah, saudara-saudaraku, juga Yohanes pasal 6, Yesus berbicara bukan saja air, dia sumber ya kehidupan yang membuat orang dapat menikmati hidup ini, tidak haus. Ya, saudara-saudara. Yang kedua,
Yesus katakan bahwa dia adalah roti kehidupan. Dia sumber kehidupan. Ya. Sehingga orang makan roti kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 35 di sana. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Kita mengalami kelaparan, saudara-saudara. Ya, ada yang menjanjikan, ya, dikatakan, ya, akan dapat makan gratis katanya. Ya, ibu-ibu hamil, anak-anak SD, saudara-saudara. Tetapi saya tahu itu baru janji. Kalau toh digenapi pasti ada limitnya selama dia menjabat. Tapi kalau Yesus berjanji, dia memberikan roti hidup, kita tidak akan kelaparan selama-lamanya. Karena kita akan tetap hidup. Dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus sumber kehidupan. Sehingga kita tidak kehausan, kita tidak kelaparan. Dan dikatakan bahwa Yesus itu juga sumber kehidupan. Yohanes pasal yang ke-11. Apabila dampak daripada dosa itu kematian kita juga dialami orang-orang percaya, dikatakan dia akan dibangkitkan nanti. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau toh kita juga kehidupan kita dibatasi dengan kematian karena usia, karena sakit penyakit dan lain-lain, saudara-saudaraku yang lain. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, ayat 26, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah akan aku. Kematian secara fisik itu adalah jembatan untuk kita masuk dalam kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah janji Tuhan, ya, Zoe itu, ya, kehidupan kekal. Tuhan akan memberikan kehidupan. Kita akan dibangkitkan, kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Ya, dia berikan kehidupan. Yohanes 20, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yohanes 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu karena percayamu memperoleh hidup dalam namanya. Tuhan sumber kehidupan kita. Bagaimana sikap kita? Tentu Tuhan memberikan contoh. Yohanes 15 yang sering kali saya juga utarakan, ya, beberapa kali dalam minggu-minggu ini. Yohanes pasal yang ke-15, kita melihat di sana ayat yang keempat, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, Tuhan itu sumber kehidupan. Bukan aja ada kehidupan, hidup kita akan berbuah-buah. Sebab itu kehidupan orang Kristen harus kehidupan yang berbuah.
kehidupan yang sudah diubahkan, kehidupan yang mempunyai kehidupan yang sudah mengalami kelahiran baru, perubahan dalam menjadi kejadian baru, dan dia akan mengeluarkan buah-buah. Makanya kita berbeda, kita bisa menjadi terang dan garam menerangi. Ya, ada buah-buah, 9 buah roh. Ya, kalau saudara baca Galatia pasal 5. Intinya Tuhan sumber kehidupan kita. Kalau kita keluar tidak menetap, tidak tinggal, tidak bergantung, saudara-saudara. Firman Allah katakan kamu tidak akan berbuat apa-apa. Dan dikatakan ya, kamu tidak akan hidup, tidak akan menikmati hidup. Jangan saudara pikir kalau orang yang menghujat, yang tidak percaya kok aman-aman aja, tambun-tambun. Pemazmur juga hampir ya terpengaruh. Kok ada orang yang nggak percaya kok hidupnya makmur, sehat-sehat. Saya percaya kepada Tuhan, kok saya sakit, saya harus susah dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi akhir, ketika pemazmur melihat akhir daripada kehidupan mereka kepada kebinasaan, saudara-saudaraku. Nah, di dalam dunia ini masih ada air mata, ada susah, duka, ya, sakit penyakit dan lain-lain, saudara-saudaraku. Ada kelemahan, tetapi ya, Tuhan ingatkan kita harus pertama, saudara-saudaraku, kita harus senantiasa hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan. Tuhanlah menjadi harapan kita. Kita harus bergantung terus, nempel terus sama Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, mau percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, supaya kita ya dapat menikmati hidup itu seperti pohon. Dia hidup bahkan mengeluarkan buah. Sebab kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, tidak bergantung kepada Dia, tidak mengandalkan pokok dengan carang itu keluar, kita tidak berbuah dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup kita akan sia-sia tadi, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, biarlah seperti Mazmur tadi, kalau kita baca Mazmur yang ke-36 itu, Mazmur 36 itu, kalau kita baca tadi, itu kan ayat 10. Kalau kita baca dari ayat 6, ya Tuhan kasih-Mu sampai ke langit. Sungguh tak terukur kasih setia Tuhan. Ya, sampai ke langit, bahkan dikatakan setiamu sampai ke awan. Kita pikir langit ini udah, ini mentok langit yang kita lihat, tapi ketika kita naik pesawat ada lagi, saudara-saudaraku, di atas awan itu langit. Dan langit, saudara-saudaraku, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Manusia bergantung dengan Tuhan yang sebagai sumber. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan kepercayaanmu. Andalkan Tuhan, ya, bergantung dengan Tuhan, ya, terhadap firman-Nya. Ya, lalu ayat 9, mereka berlindung. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Ya, Tuhan akan memberkati, kita dapat menikmati kehidupan ini. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu, sebab padamulah ada sumber hayat, sumber kehidupan. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang-orang yang tulus hati. Luar biasa. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi kita harus ya hidup bergantung, mengandalkan Tuhan, mau tetap percaya. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-15 tadi kita lihat.
Ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, selain kita harus hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan, yang kedua kita harus bersedia untuk dibentuk, dibersihkan oleh Tuhan supaya kita berbuah-buah, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Kayak bejana itu berapa kali dia harus dibersihkan dari kotorannya, dibentuk, pecah lagi, tidak sesuai, dibentuk lagi, dihancurkan. Ya, jadi hal yang indah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan, ya, seperti pujian kita, sandaran. Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dia adalah penyembuh, pemulih. Tuhan memberkati kita. Biarlah kita mau selalu bergantung, mengandalkan Tuhan. Selalu mau membiarkan Tuhan membentuk. Memang tidak enak ketika Tuhan memproses kita. Tapi ketika kita tahu bahwa kalau kita senantiasa bekerja bersama-sama dengan Tuhan, akan selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Biarlah kita mau seturut dengan kehendak Tuhan dan aturan Tuhan, supaya kita menjadi indah dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Engkau Tuhan yang setia. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang setia. Waktumu selalu
kesempatan lagi untuk kami boleh menerima kebenaran Tuhan. Kami boleh alami kehadiran-Mu pada hari ini Tuhan. Lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang kami terima hari ini Tuhan boleh terus tinggal dan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi lupa. Kami tidak akan menjadi lalai bahwa hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami berharap dan kami menaruh harap kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau juga menolong Roh Kudus untuk kami terus percaya kepada Engkau. Kalau selama ini iman kami, percaya kami berkurang, hari ini kami memohon Engkau terus tambah-tambahkan kepada kami Tuhan, supaya kehidupan kami benar-benar bergantung hanya kepada Engkau. Memberkati seluruh umat-Mu ini yang sudah mendengar firman-Mu. Engkau pulihkan kami Tuhan. Kami semakin percaya kepada Engkau, bukan kepada yang lain Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Engkau memberkati dan terus memberkati hamba-Mu, terus mengurapi, terus membuka rahasia-rahasia Tuhan yang akan disampaikan kepada kami umat-Mu yang ada di tempat ini, supaya hari-hari kami dan hari-hari ke depan kami semakin dibentuk Tuhan untuk menjadi berkenan kepada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan membawa korban persembahan. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hati Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak mampu memberi Tuhan. Berkat Tuhan buat kami semua. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda sebagaimana janji Tuhan. Dan apa yang umat-Mu kumpulkan ini Tuhan, biarlah juga untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh Yesus, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang membantu dalam doa?
Yang mau dibantu dalam doa, engkau mau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih setiamu tetap engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Semua yang berhubungan dengan kehidupan kami berhubungan dengan Engkau. Tidak ada yang tidak dapat Engkau perbuat dalam kehidupan kami ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, semuanya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kekuatan kuasa-Mu akan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami yang selalu mau bergantung, berharap, percaya kepadamu Tuhan. Dan kamu mau senantiasa mau terus dibentuk senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang tidak dapat Engkau tolong. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan kuasa-Mu. Oh Tuhan, hamba-Mu mewakili berdoa buat tangan-tangan yang terangkat dari umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah penyembuh kami. Engkau pemulih kami. Engkau yang sanggup memberkati kami. Engkau sanggup mengubah kehidupan kami, membuat kehidupan kami berbahagia, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang selalu mengalami jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengerjakan hal yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, tetap berikan keamanan, berkati selalu. Kami yakin dan percaya semua ada dalam pengendalian Tuhan. Kami tetap serahkan pemimpin-pemimpin kami, baik presiden yang masih ada Tuhan, yang memerintah Bapak Jokowi bersama keluarga dan Maruf Amin bersama keluarga dan para menteri dari pusat sampai ke daerah, kami serahkan dalam tangan. Tetap berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat juga pemimpin yang kedepannya, yang hasil dari pemilu Tuhan tolong senantiasa berikan roh takut akan Tuhan dan hikmat yang daripada Engkau. Berkati Tuhan sekali lagi bangsa dan negara kami. Berkati komplek Pastoran Pres, pemimpin komandan pastoran bersama seluruh pasukannya, bersama dengan anggota dan keluarga, baik komandan komplek bersama dengan staf-staf keluarga mereka, RW, RT, kelurahan Tengahan, di mana kami saja berada Tuhan Yesus, senantiasa tolong mereka. Terima kasih, berkati persembahan umat-Mu, besar kecil mereka berikan dengan iman. Tuhan membalas memberkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan dari milik mereka. Biarlah janji Tuhan tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan, bagaikan benih lagi mereka akan tuai lagi di bulan depan dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Kita kembali mengangkat tangan kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.